Pemirsa, Anda kembali dilapor polisi. Diduga karena tidak mendengar peringatan seorang nenek tewas tertabrak kereta di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban diketahui baru saja pulang dari kegiatan pengajian dan terbiasa melintas kawasan rel kereta perlintasan tanpa palang di daerah tersebut. Nining, nenek yang baru pulang dari acara pengajian ini ditemukan dalam keadaan bagian tubuh yang hancur setelah tertabrak kereta api Lodaya saat melintas di perlintasan tanpa palang di Kampung Jagal, Desa Pasir Panjang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari hasil pengumpulan keterangan saksi, Wakapolsek Manonjaya Ibtu Agus Rusman mengungkapkan diduga korban tidak mendengar teriakan dan peringatan warga saat kereta melintas. Pasir Panjang, tadi setelah kembali dari pengajian, dia melintas, kebetulan mungkin tidak kedengaran dan akhirnya tertabrak. Saat ini korban sudah berada di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya dan pihak Polsek Manonjaya juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu hati-hati, khususnya saat melintas di perlintasan kereta tanpa palang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ironis sekali ya Arlisa melihat berita barusan dan ini bukan kali pertama terjadi seperti ini, menelan korban rel kereta yang tidak memiliki palang pintu. Dan perlintasan tanpa pintu ini lebih diawasi pemerintah setempat ini seharusnya. Tapi kalau misalkan memang sudah dibangun palang pintu, ini juga masyarakat harus disiplin, mematuhi. Jangan justru menerobos ya. Arlisa, ya ini sering juga aku lihat kayak nggak sabaran, padahal udah ditutup palangnya. Tetap aja bodo amat gitu langsung. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini warga Jemur Sari, Ngawinan, Surabaya, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan baby. Dan mirisnya jasad bayi ini ditemukan justru di saluran air dengan kondisi tali pusarnya masih tersambung. Warga Jemur Sari, Ngawinan, Gang 1, Surabaya dihebohkan dengan penemuan jasad bayi berkelamin laki-laki yang diduga dibuang di saluran air yang melintasi kawasan tersebut. Warganya yang pertama kali menemukan sosok jasad tersebut menyangka sedang melihat boneka yang dibuang di saluran air. Namun, setelah diteliti ternyata adalah sosok bayi. Usman menduga bahwa bayi ini bukan berasal dari lingkungannya, namun hasil dari terseret arus hujan. Usman menambahkan, saluran air ini biasanya kering kecuali saat sedang hujan besar. Nah, posisi sungai kita Pak di RW 2 ini selamanya tidak ada air kecuali kalau hujan deras. Jadi kemungkinan ya itu tadi, ya dari sana dari sini tidak kayaknya. Sebelumnya ada orang yang dicurigai nggak Pak? Orang ada, hamil Pak. atau soalnya ada ya? Saya lihat, saya ini ya, rumah saya sampai pojok itu saudara saya semua. Kayaknya tidak ada. Orang hamil ya? Iya, tidak ada orang hamil. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad bayi malang ini ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya dan akan menyelidiki dugaan pembuang bayi malang tersebut. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, perempuan muda yang diduga menjadi penyimpan janin bayi membusuk dalam kotak makan di Makassar, Sulawesi Selatan diketahui sudah ditangkap dan dalam proses penyelidikan. Sementara itu rumah indekos yang menjadi tempat ditemukannya 7 janin bayi membusuk kini terlihat sepi dari aktivitas orang di dalamnya. Garis polisi masih terpasang di lokasi rumah kos yang terdapat di Jalan Pacerakang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilik kos, Nulfah, mengungkapkan penemuan janin bayi membusuk ini dari niatannya untuk membersihkan kamar kos yang sudah 6 bulan lebih ditinggal oleh penghuninya, yaitu seorang perempuan berinisial NM. Dirinya pun tidak pernah mencurigai NM hamil karena sudah 2 tahun tinggal di lingkungan tersebut dan terlihat langsing. Nulfah bahkan menganggap perempuan ini sebagai bagian dari keluarga. Meski begitu, Nulfah tidak pernah mengetahui kejelasan mengenai di mana perempuan ini berkuliah karena sering kali terlihat berpindah-pindah di universitas. Kos di sini sudah 2 tahun, 2020. Aktivitas sehari-hari seperti apa dia? Karena kan pandemi, saya kan pernah dengar di kuliahnya di Universitas Fajar, katanya komunikasi apa akuntansi itu. Ternyata katanya anak kos yang 4 orang ini dari sebelah, si kamar 2, dia bilang
dapat info juga pernah kuliah di Stiva, farmasi samping SPBU ini belok kiri. Ya. Kejadian tidak jelas Bu ya. Ya. Sebelumnya, warga Kelurahan Daya Makassar dikejutkan dengan penemuan 7 janin bayi membusuk tersimpan dalam kotak makan yang berada di dalam kamar kos. Janin ini diketahui tersimpan cukup rapi dan rapat di dalam kotak makan yang disegel, sehingga tidak pernah menimbulkan bau busuk. Pihak kepolisian kini masih mendalami motif dari kasus penyimpanan janin membusuk ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kebakaran mobil yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tebo Jambi mengejutkan warga yang melintas. Akibat kejadian ini 1 orang diketahui terluka bakar dan sudah mendapat perawatan di rumah sakit. Kebakaran mobil yang terjadi di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tebo Jambi ini menghanguskan 1 mobil dan juga kios tambal ban dan bensin eceran yang berada di sampingnya. Upaya pemadaman sempat dilakukan warga sebelum akhirnya tiba unit damkar Kabupaten Tebo. Dari informasi keterangan warga sekitar, diketahui baik mobil maupun kios tambal ban dan bensin eceran ini berasal dari pemilik yang sama. Menurut warga, insiden diduga bermula ketika percikan api dari dalam kios tambal ban mengenai bensin eceran yang berada di dalam kios. Akibat kejadian ini, istri pemilik kios diketahui terluka bakar dan sudah dilarikan dan dirawat di RSUD Sultan Taha Syaifuddin. Kejadian ini pun sempat membuat kemacetan di Jalan Lintas Sumatera. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ular king cobra sepanjang 4 meter tiba-tiba keluar dari sebuah paket yang sedang disortir oleh perusahaan ekspedisi. Wah, ini bahaya sekali ya. Ular ini justru merupakan paket yang dikirim dari Cilacap dengan tujuan Cirebon. Seekor ular king cobra ini tiba-tiba muncul dari sebuah paket yang hendak dikirim dari kantor ekspedisi yang ada di Jalan Simpang 4 Pemuda, bypass Kota Cirebon, Jawa Barat. Lepasnya ular king cobra dari paket ini sontak mengejutkan seluruh karyawan dan lari ketakutan. Petugas pemadam kebakaran terdekat langsung mengevakuasi ular king cobra dengan panjang 4 meter tersebut. Ternyata ketika sedang dalam proses incoming sortir, itu isi paket tersebut keluar dari kemasan dan ternyata isinya reptil yang cukup besar ya, ternyata ular. Pihak ekspedisi menerima paket kiriman dari wilayah Cilacap, Jawa Tengah dengan tujuan Indramayu. Saat dilakukan sortir, isi paket yang merupakan ular tiba-tiba keluar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan baby, ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap nih. Betul. Di saat mungkin pecinta hewan yang ingin membeli hewan peliharaan seperti ular, di tayangan sebelumnya ingin mengirimkan paket, ya sebaiknya itu dikemas dengan cara khusus ya. Secara khusus, jangan seadanya. Bisa-bisa tadi hewan peliharaannya lepas kan. Iya, jadi meresahkan juga orang yang mau mengirim. Betul. Atau di warga sekitar. Karena juga sekarang jual beli reptil ini sudah marak begitu ya, Betul. Alisa ya. Ya pemirsa, Bang Ano akan hadir di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi.